Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tadi. Nah, di sore hari ini saya akan melakukan treatment pada pohon durian agar pohon durian ini ya yang di blok-blok sini supaya pertumbuhannya fokus ya ke energi pembungaan. Khususnya pohon durian masih pertumbuhan, kita hentikan dulu untuk fokus ke pertumbuhannya dan kita lakukan treatment seperti pemangkasan tunas atas, kan begitu sahabat tani durian. Nah, untuk pohon durian yang seperti ini, udah pra remaja seperti ini, sahabat tani durian, bagaimana selain dilakukan pemangkasan ya sebelumnya pada awal-awal ini masa tanam pas vegetatif di bawah usia 1 tahun, saya lakukan juga treatment untuk pemangkasan tunas atas, apalagi pohon durian duri hitam dikenal ya, sangat cepat untuk pertumbuhan, dan di sini saya lakukan pemangkasan dan difokuskan ke energi pembentukan pembungaan ke masuk vegetatif, dan selain itu dibantu dengan pupuk yang tinggi fosfor dan kalium, sahabat tani. Nah, ini udah dipangkas sudah 2 minggu yang lalu. Dahan-dahan yang lemas atau cabang-cabang di sini, sahabat tani ya. Nah, ya. Sebelumnya menutupi titik tanam daripada lahan kebun di sini, sahabat tani. Supaya cepat ya, sahabat tani, ke fase generatif. Lalu bagaimana untuk pohon durian yang usia di bawah 1 tahun, sahabat tani, seperti ini? Ya. Nah, ini kan pohon durian super tembaga yang akan sangat cepat nanti pertumbuhannya, udah kelihatan. Tentu saya akan hentikan untuk fokus ke pertumbuhannya seperti di sini. Nah, ya. Dan ini kan calon penggantinya begitu, sahabat tani durian. Dan setelah itu dibantu juga dengan pupuk yang tinggi nitrogen, sebelumnya dengan pupuk NPK Mutiara Sprinter, sahabat tani durian. Alhamdulillah ya, tanpa penyemprotan pun dia sehat. Dan barusan ini disiangi gulbanya. Baik, kita ke pohon durian pra remaja ya. Selain pohon durian ini, saya akan lanjut ke bawah, dan yang ini sudah saya lakukan pemangkasan di 2 minggu yang lalu. Satu seperti ini juga akan saya buang. Kosong terang benderang, tinggal bagian atasnya nanti akan saya lakukan juga treatment pemangkasan supaya tetap dia ada ruang untuk lebih mudah lagi penetrasi sinar matahari masuk. Nah, ini terutama yang ini, yang dimana pohon durian ini awal pas vegetatif itu, sahabat tani durian, mungkin bagi sahabat tadi yang biasa yang selalu mengikuti video saya dari awal sampai sekarang, itu hari ini bermasalah burik daunnya ya. Terus kena dampak faktor cuaca lingkungan seperti curah hujan tinggi, terjadilah masalah pada pohon durian ini, sahabat tani. Dan saya lakukan terus tidak menyerah, kena virus daripada cuaca hujan curahnya tinggi saat itu. Kalau mungkin terdampak penyakit virus bakteri patogen juga bisa jadi, dan saya lakukan terus treatment. Dan nanti setelah metode ini, setelah treatment ini saya lakukan, untuk beberapa hari ke depan akan saya berikan dolomit untuk akhir musim hujan ini untuk keseluruhan tanaman saya, karena yang usia remaja aja atau usia prageneratif sudah terkena masalah seperti masalah daunnya kurang estetis, dikatakan faktor cuaca alam ya. Kita deketin sini, sahabat tani durian ya, supaya dia cepat masuk ke fase generatif. Tak lain adalah kita lakukan pemangkasan kembali, dan ini sebelumnya udah jauh-jauh hari. Nah, ini yang mepet-mepet begini saya buang tuh. Kita lakukan tipis-tipis. Dan setelah ini
Nah, treatment ini akan saya lakukan juga pemberian pupuknya yang kayak fosfor, sahabat tani Rudian. Ini mepet kita buang juga, yang tidak produktif lah ke depannya, intinya kan begitu. Sebelumnya juga ini saya lakukan pemangkasan tuh, cuma tidak ekstrim ya. Tapi alhamdulillah ya, dibanding dulu masa vegetatif gak nyangka akan pertumbuhannya saat ini ya seperti ini sekarang. Sebelumnya rusak. Tuh, biarkan terang dulu. Sambil menunggu dia di blok-blok yang lainnya, pohon durian yang berbunga dan yang belum di program pembungaan akan saya lakukan juga setelah nanti cuacanya kering alias musim kemarau dari 10 sampai 20 hari ya, dalam keadaan kering akan saya program dengan pupuk monokalium fosfat, dikocorkan sahabat tani Rudian dan dikombinasi dengan pupuk tinggi kalium dan boron begitu. Itu kan sekarang ada ini, ada ruang untuk penetrasi sinar matahari masuk. Memang tampilannya seperti tidak bagus, tapi nanti kesananya akan bagus. Nah ini mepet, saya buang. Tidak dilakukan secara dini itu tahu sendiri kan. Ini nanti setelah ada ruang yang tegak berdiri seperti ini akan turun juga nanti sahabat tani Rudian. Begitu. Karena tidak ada sirkulasi udara aja makanya pada naik. Yang berdempetan ini saya buang dulu ya sahabat tani. Nah, ini sudah syukur ya, sudah sehat bagus seperti ini sekarang dibanding sebelumnya gitu. Dan sebelumnya tidak dipangkas se ekstrim ini sahabat tani. Nah, sekarang ada celah. Tuh. Nah ini yang terlalu mepet, bawahnya akan digunting, dibuang karena di sini jangan sampai terlalu lembab juga. Coba nanti ya setelah di pruning bagaimana 40 hari apalagi 3 bulan perbedaannya atau perubahannya dibanding sebelumnya yang belum dilakukan.
Jangan kasih kesempatan penyakit masuk juga sebatang Iridium. Sekarang udah terang benderang dan ini sisanya seperti ini. Oke ya. Yang di sana yang lain-lainnya udah, tinggal ini. Nah, ini akan saya hentikan dulu untuk pertumbuhannya. Dan di 1 minggu kemarin sudah saya berikan ya pupuknya di sini. Pupuk NPK Mutiara Sprinter, dan ini terus naik aja pertumbuhannya sahabatan Iridium. Dan ini supaya nanti kekar, cepat ke fase generatif, maka akan dilakukan sama seperti yang barusan pada pohon durian super tembaga juga sahabatannya di sini. Saya buang. Begitu. Saya hentikan dulu untuk kepertumbuhannya. Begitu. Dan ini biar dia naik. Ya, begitu. Nanti dia akan kekar. Cabang ini, dahan ini akan melebar dia ke samping. Ya. Dan ini nanti di pruningnya setelah umur 2 tahun. Dan difokuskan dulu untuk rimbun atau lebat daun dulu di masa vegetatif seperti ini sekarang sobat energi. Nah ini kan setelah dipruning seperti ini kondisinya. Baik, kita ke yang lainnya, saya periksa pohon durian bawor. Nah ini kan udah tuh kan, ini juga boleh sebenarnya yang paling bawah, supaya saya juga bisa lewat. Nanti akan saya pangkas. Sebentar sahabat ini. Biar ini tetap tidak lembab dan mau masuk sirkulasi udara atau penetrasi matahari di sini, biarkan dia masuk. Yang di bawah juga sebelumnya sudah saya lakukan treatment yang sama sahabat Iridium. Dan nanti pemupukan untuk tinggi fosfat atau fosfor saya akan update ya sahabat Iridium. Saya update di beberapa hari ke depan. Dan sebelumnya sih saya maunya dikasih magnesium dolomit begitu ya. Kasih dolomit dulu. Nah sekarang kan yang cabang yang paling bawah itu yang nggak proporsional saya buang. Ini 2 jengkal dari tangan saya dulu ditanam, dan sekarang udah seperti ini. Tuh. Lain waktu akan saya manjat ya sahabat tani, manjat dan di pruning bagian atasnya yang berlempetan lagi, karena ini kemarin masih kurang begitu maksimal saya lakukan pemangkasannya pada pohon durian duri hitam ini. Tinggal menunggu cuacanya kering dan daunnya tua. Nah, di blok-blok sana juga berjalan ke sana itu banyak sahabat Iridium, banyak pohon durian yang udah pra-remaja sahabat Iridium. Nah sekarang kan cabang yang gak proporsional sudah saya buang. Tinggal nanti menunggu bagian atasnya. Baik sahabat tani, itulah untuk mempercepat pohon durian. Selain dibantu dengan pupukan kayak fosfor, dan kita lakukan treatment pemangkasan di bagian atas untuk menghentikan ke fokus ke pertumbuhan dan difokuskan ke energi tanaman durian ke masa generatif atau pembungaan atau pembuahan. Maka tak lain adalah kita lakukan treatment pemangkasan seperti ini. Ini setelah ini cingkrang, tunggu beberapa bulan apalagi kena pupuk,
Akan dia akan lebat lagi daunnya seperti tadi, karena durian bawor atau pohon durian apa aja itu udah pra remaja mulai prageneratif. Jika dibiarkan daunnya maka akan lambat. Begitu ya. Baik, terima kasih sahabat Tani Rudian bagi yang sudah menyaksikan. Lain waktu kesempatan saya akan informasikan kembali seputarannya, dan terima kasih banyak bagi yang selalu setia mengikuti. Salam hormat untuk semuanya, salam Indonesia, dan berkata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.